Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 1966 sampai 1977 dengan program Sutioso atau yang akrab disapa Bang Yos menjadi gubernur selama 10 tahun dari tahun 1997 sampai dengan 2007. Program Jokowi Widodo menjadi gubernur pada 2012 sampai 2014. Basuki Cahayapurnama Menjabat dari 2014 sampai 2017. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Hari ini, kita akan membahas sejarah para kepala daerah DKI Jakarta, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Mari kita telusuri bersama-sama bagaimana perubahan dan perkembangan yang terjadi di Jakarta melalui program-program mereka. Serta siapakah calon gubernur untuk pilkada pada November nanti. Yuk, simak terus videonya. Suirjo menjabat wali kota Jakarta dari tahun 1945 sampai dengan 1947. Dan kembali menjabat pada 1950 sampai 1951. Adapun program unggulan dari Suirjo adalah membenahi persoalan pemakaian tanah yang melanggar hukum. Jawatan Pekerjaan Umum diminta untuk membuat rencana dasar kota agar pemerintah kota dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Mengatur lokasi orang bisa mendirikan rumah, pasar, fasilitas umum, dan sebagainya. Syamsurijal menjabat wali kota Jakarta dari tahun 1951 sampai dengan 1953. Adapun program atau proyek unggulan dari Syamsurijal adalah sebagai berikut. Pembangunan pusat tenaga listrik di Ancol. Pembangunan Water Zuivering atau tempat penjernihan air di Pejompongan. Pembangunan perumahan rakyat di Bendungan Hilir, Karet, Pasar Baru, dan Jembatan Duren yang dapat menampung 33.000 orang. Pembangunan 2 rumah sakit di Jalan Balikpapan dan Tanjung Priok. Sudiro menjabat wali kota Jakarta dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1960 dan merupakan wali kota terakhir Jakarta sebelum diubah menjadi gubernur. Program yang dilakukan oleh Sudiro selama beliau menjabat yaitu Waduk Pluit, Jalan Raya Tanjung Priok ke Cililitan, Jakarta Bypass. Perumahan anggota DPR di Grogol. Persiapan pembangunan Masjid Istiqlal dan Hotel Indonesia. Dalam sejarahnya, Jakarta telah berdiri sejak 1527. Hari kelahiran Jakarta ditetapkan tanggal 22 Juni 1527 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara Jakarta Raja pada 23 Februari 1956. Pada 1959, status Jakarta berubah dari sebuah kota praja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Sumarno Sosroatmodjo menjabat sebagai gubernur pertama Jakarta dari 4 Februari 1960 sampai dengan 26 Agustus 1964. Program unggulannya adalah pembangunan kompleks olahraga di Senayan untuk menyambut Asian Games 4 di Jakarta tahun 1962. Kerja bakti menyapu jalan dan membersihkan selokan yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Renovasi sejumlah pasar. Mendirikan sejumlah PT yang dijalankan atas kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak swasta, seperti PT Bank Pembangunan Daerah, PT Pembangunan Jaya, PT Surya Jaya dan PT Sinar Jaya, PT Trigujaya dan Yayasan Kebutuhan Pokok Jakarta. Heng Ngantung menjabat pada 1964 sampai dengan 1965 dengan proyek unggulannya adalah Taman Ismail Marzuki. Tugu Bangsa Indonesia menyambut hari depannya atau Tugu Selamat Datang. Tugu Pembebasan Irian Barat. Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 1966 sampai 1977 dengan program unggulan. Pembagian Jakarta menjadi 5 kota madya. Peresmian tempat rekreasi Binaria Ancol, yang merupakan bagian dari proyek Ancol seluas 552 hektar. Pembukaan Jakarta Fair pertama di kawasan Monumen Nasional. Peresmian Taman Ismail Marzuki. Sejumlah sarana olahraga, seperti Jakarta Bowling Center, Lapangan Tembak Senayan, dan Lapangan Pacuan Kuda Pulau Mas. Peresmian Terminal Bus Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain itu, Pemda juga membangun sekitar 50 halte bus. Peresmian Terminal Blok M, Kebayoran Baru. Pembangunan Terminal Oplet di Jatinegara dan beroperasi tahun 1968. Terminal Jakarta Kota. Terminal Tanjung Priok.
Pasar Melawai Blok M, Kebayoran Baru. Pasar Jatinegara. Pasar Grogol. Pusat Pertokoan Glodok Building. Peresmian Pasar Induk Cipinang tahap pertama. Penetapan kawasan industri di Pulau Gadung seluas 500 hektar. Rumah sakit kanker di Jalan S. Parman, Slipi. Djokro Pranolo menjabat pada 1977 sampai dengan 1982 dengan program unggulan. Angkutan kereta api kota Jabotabek. Pengoperasian angkutan Metro Mini dan Kopaja. Perkampungan industri kecil di kawasan Penggilingan, Cakung. Stadion Mini Lebak Bulus. Suprapto menjabat pada 1982 sampai 1987. Mempunyai program kerja seperti peresmian Taman Buaya Pluit di Taman Tirta Pluit, Jakarta Utara. Pengoperasian bus jumbo tingkat milik PN pengangkutan penumpang Jakarta dengan rute Cililitan Harmoni Lapangan Banteng. Bus ini berkapasitas 176 penumpang, lebih banyak dibandingkan bus tingkat sebelumnya yang hanya dapat menampung 106 orang. Peresmian Rumah Susun Sewa DI Anke. Peresmian instalasi air minum Polu Gadung 2. Instalasi ini mampu memproduksi 4.000 liter air per detik. Wiogo Atmodam Into. Menjadi gubernur dari 1987 sampai 1992. Dengan program Sistem Pemerintahan Manajemen Terbuka dengan komputerisasi sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Pembangunan Arena Pekan Raya Jakarta di Kemayoran dimulai di bekas Bandara Kemayoran. Pelarangan becak beroperasi di ibu kota sejak 31 Desember 1990. Penguji cobaan kawasan pembatasan jumlah penumpang minimal 3 orang di Jalan Sudirman Jalan MH Tamrin Jalan Merdeka Barat, Harmoni, dan Jalan Gatot Subroto Jalan S. Parman. Surjadi Sudirja menjabat pada 1992 sampai dengan 1997. Program Yang Dial Angkan Ole Beliau Adala. Peresmian teater dalam Gang Tuti Indra Malaon tahun 1993. Menggalakkan program Kali Bersih, Prokasih. Gagasan mengganti tembok-tembok deung di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin menjadi pagar pepohonan. Komitmen menghadirkan paru-paru kota, contohnya penataan Taman Medan Merdeka selama masa pemerintahannya. Sutioso atau yang akrab disapa Bang Yos menjadi gubernur selama 10 tahun dari tahun 1997 sampai dengan 2007. Program yang dilakukan adalah Taman Semanggi. Pemancangan tiang pertama monorel pada 14 Juni 2004 di median Jalan Asia Afrika. Penutupan lokalisasi Kramat Tunggak seluas 14 hektar yang dibangun tahun 1970-an. Meluncurkan bus Transjakarta jurusan Blok M Stasiun Kota. Pada awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemilihan kepala daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Menurut undang-undang ini, kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sementara kepala daerah kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon yang diajukan oleh DPRD Kabupaten. Jakarta pertama kali menggelar pilkada pada 2007 dan pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 57,78%. Fauzi Bowo menjabat pada 2007 sampai 2012 dengan program unggulan. Peresmian KRL Ciliwung Blue Line sebagai kereta yang mengelilingi stasiun-stasiun kecil dalam kota. 3 kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan mulai menikmati listrik sejak pemasangan kabel bawah laut PLN. Peluncuran sistem transaksi elektronik dalam e-government untuk menekan korupsi dalam pelelangan dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Penyediaan jalur sepeda dari Taman Ayodhya hingga Blok M sejauh 1,5 km. Memperbanyak jadwal hari bebas kendaraan bermotor yang awalnya hanya digelar pada minggu kedua dan keempat menjadi 4 kali dalam sebulan. Jokowi Widodo menjadi gubernur pada 2012 sampai 2014. Programnya adalah melanjutkan dan meresmikan proyek MRT, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, revitalisasi bantaran sungai, penataan PKL di Tanah Abang dengan memindahkan ke kios Blok G, transparansi pemerintahan dengan mengunggah video rapat ke media sosial, reformasi pemerintahan dengan lelang jabatan. Basuki Tjahaya Purnama. Menjabat dari 2014 sampai 2017 dengan program unggulan. Perombakan pejabat struktural dengan mengurangi jabatan struktural dari 8.011 posisi menjadi 6.468 jabatan. Menghadirkan Jakarta Smart City. Perekrutan pekerja penanganan sarana dan prasarana umum, pasukan hijau,
dan Pasukan Biru. Penambahan unit-unit armada bus Transjakarta. Pembangunan proyek transportasi massal cepat, MRT, dan kereta ringan, LRT. Jarod Saiful Hidayat menjabat menggantikan Ahok pada 15 Juni 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017 dengan program penyelesaian proyek pembangunan beberapa RPTRA, pengelolaan RPTRA dalam bentuk raperda, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, pembangunan Masjid Al-Mubarokah di RPTRA Kalijodo, penertiban kolong tol Sediatmo untuk taman dan tempat parkir, menyelesaikan beberapa proyek pembangunan rusun. Anies Baswedan menjadi gubernur dari 2017 sampai 2022 dengan program unggulan. Gelaran Formula E. Proyek Jakarta International Stadium. Program Sumur Resapan. Program Rumah DP 0 rupiah. Proyek Pengelolaan Sampah Terpadu atau Intermediate Treatment Facility. Gratiskan tarif pajak bumi dan bangunan bagi rumah warga ibu kota yang memiliki nilai jual objek pajak, NJOP, di bawah 2 miliar rupiah. Heru Budi Hartono menjadi PLT Gubernur Jakarta dengan program kolong tol Becak Ayu Kalimalang ditata, tanam pohon dan urban farming. Beautifikasi jalur hijau Pejagalan Jakut Jelang KTT ASEAN. Beautifikasi Taman Marga Satwa Ragunan. Penataan kawasan Koridor G Pemuda Jaktim. Pada tahun 2024, Pilkada Jakarta akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November. Sebagai ibu kota yang memiliki kompleksitas yang tinggi, Jakarta membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada, mulai dari kemacetan, banjir, hingga masalah sosial lainnya. Berikut ini daftar nama-nama yang berpotensi maju di Pilkada Jakarta yang kami rangkum dari berbagai sumber, di antaranya. Anies Baswedan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menjadi salah satu dari sekian nama yang digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024. Namun, terkait dengan informasi tersebut, Partai Golkar belum mengeluarkan pernyataan resmi. Ahmad Sahroni. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengaku sudah ada nama-nama calon yang berpotensi didukung Nasdem dalam rapat pleno partainya. Nama-nama tersebut ialah Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Namun, hingga saat ini Partai Nasdem belum menyampaikan pernyataan resmi. Ahmed Zaki Iskandar. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar terus mendapat dukungan dari sayap partai untuk Pilkada Jakarta 2024. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong DKI Jakarta kembali menyosialisasikan sosok Zaki lewat kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis. BTP atau Basuki Cahayapurnama. PDIP berpeluang mengusung kadernya sendiri pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Kemungkinan duet yang bakal dimunculkan adalah kembalinya pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Heru Budi Hartono. Sosok pelaksana jabatan Gubernur DKI Jakarta ini masuk bursa pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Namanya diusulkan oleh DPD Partai Demokrat. Meski begitu, pernyataan tersebut belum resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.